Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Katanya. Selamat datang di channel Bung Gondrong, channel yang mengupas segala bentuk kehidupan seluruh umat manusia. Pada hari ini kita kedatangan seorang guru muda yang ingin mencurahkan, ingin curhat di sini mengenai segala bentuk kegiatan belajar mengajar online atau daring. Yang unik dari sini dia adalah guru SMK yang mengajar mata pelajaran TKJ. Kita semua kan paham bahwa TKJ itu adalah mata pelajaran yang harus dilakukan secara praktek, tidak hanya teori. Ini adalah bintang tamu kita, Bung Rizky. Begini, Bung. Kira-kira menurut Bung Rizky nih, mengajar mata pelajaran yang harusnya dipraktekkan, nggak cuma diteorikan, tapi online tuh gimana, Bung? Kendalanya, Bung? Ya, kalau kendala dari kita sendiri sih lumayan ya. Apalagi kan guru-guru di sekolah kita juga kan semuanya nggak, ya ibaratnya dibilang menguasai teknologi juga tidak gitu. Ya. Ada juga yang masih gagap gitu kan. Jadi kayak memberikan materi sebuah praktek, nah itu kami hanya membagikan sebuah video tutorial. Jadi kami hanya membuat sebatas teori, tapi ketika mereka mempraktekkan ya mereka hanya belajar lewat video tutorial yang kita bagikan gitu. Jadi ya kami hanya mengetes mereka itu lewat soal-soal tugas. Jadi ketika kita sudah ngasih teori, habis itu kami memberikan video tutorial praktek. Nah, jadi mereka harus bisa menjabarkan lah, menjelaskan dari hasil video tutorial tersebut. Jadi ibaratnya kita analisis lah, mereka ini kira-kira paham nggak sih sama yang teori kita bagikan gitu. Oh, Itu. berarti hampir nggak jauh beda sama mata pelajaran soshum dong. Ya, hampir sama lah ya, mau otomotif, mau elektro, mau listrik, mau TKJ ya mereka juga seperti itu. Mereka belajar lewat video. Video semua. Video YouTube, jadi mereka bagikan di Google Classroom. Oh alah. Berarti maafnya ngomong, bisa jadi kemungkinan hasil dari belajar online ini siswa mungkin teori bisa, tapi untuk praktek mungkin kurang mumpuni lah ya. Nah, itu makanya bisa dibilang mereka belajar praktek tuh hanya sebatas teori gitu. Selebihnya ya mereka menghayal sendiri gitu kan. Kalau emang mereka sudah mulai dibolehkan masuk aktif, barulah kita mempraktekkan yang sudah kita bagikan teori tadi gitu. Tapi masalahnya kan masa depannya kan belum jelas nih, kita kapan mau belajar tatap muka. Kapan ini semua selesai ya? Karena kan ini kan belum ada pemberitahuan dari pemerintah juga. Yang saya bingung itu ketika orang belajar TKJ butuh komputer, sedangkan beliau ini mengajar di SMK yang ada di kabupaten yang kita tahu sendiri kondisi sosial masyarakat yang ada di sana itu terbatas. Jangankan untuk punya laptop ataupun komputer, punya HP aja belum tentu ya, Bung ya? Iya benar. Ya itulah salah satu kalau kendala anak murid tuh kadang mereka itu sudah kita posting di Google Classroom. Kadang mereka juga udah kita posting, belum tentu juga mereka online. Belum tentu mereka hadir di situ. Belum tentu mereka hadir. Banyak yang absen berarti di situ. Iya, kadang mereka juga ya kadang nggak absen sama sekali, nggak online gitu kan. Jadi mereka itu ya kebanyakan kayak kita memberikan tugas itu, makanya kita kasih rentang waktu yang cukup jauh. Misalnya kita kasih hari Senin, ya kita rentangnya seminggu. Minggu ya batas waktunya untuk pengumpulan itu. Mereka kira-kira seminggu itu harus aktif gitu kan. Kalau mereka emang nggak aktif ya udah kita anggap alfa. Tapi kira-kira nih kuliah tatap muka dan kuliah online, tingkat kebolosan siswa itu lebih tinggi yang mana itu, Bung? Ya sudah jelas pasti online. Online malah lebih banyak bolos di orang. Iya, karena kita kan nggak bisa memantau mereka secara langsung. Entah mereka lagi main, entah mereka lagi di rumah, apa mereka lagi sibuk, apa emang mereka nggak punya kuota fasilitas, nggak punya kuota gitu kan, kita nggak paham. Makanya ya itu salah satu kendala terbesar kita belajar di kabupaten ya seperti itu, masalah teknologinya juga berkurang gitu kan,
agak kurang, ditambah kuota juga. Infrastrukturnya juga kurang memadai ya. Infrastruktur kurang memadai, ditambah lagi mereka belajar juga nggak maksimal karena hanya sebatas teori gitu, nggak bisa praktek. Mereka tidak bisa mempraktekkan apa yang kita ajarkan gitu. Tidak bisa mengaplikasikan apa yang harusnya mereka lakukan ya. Iya benar. Nah, tadi saya sudah menyinggung, belum tentu orang-orang di sana, belum tentu siswa-siswa di sana itu punya komputer dan punya HP. Apalagi mereka walaupun punya HP belum tentu punya kuota. Apa benar itu, Bung? Pemerintah itu mengadakan bantuan soal kuota yang katanya 50 giga atau 30 giga itu. Ya, kalau untuk perkembangan sekarang, sekolah ini sedang mengumpulkan data-data dapodik dari siswa. Jadi siswa itu kita minta data dapodiknya untuk dikumpulkan ya berupa nick sama nomor HP yang aktif gitu kan. Jadi mereka ini nggak boleh ganti-ganti nomor. Jadi kalau sekiranya itu bantuan cair ya mereka tetap satu nomor itu. Nah, itu yang sedang kita usahakan buat pendataan dapodik. Dan itu ntar kita serahkan ke pihaknya lagi, ke dinas, apa kementerian pendidikannya. Seperti itu. Berarti udah nggak ada lagi alasan buat siswa-siswi yang nggak bisa hadir di classroom atau nggak bisa hadir di Zoom untuk alasan nggak punya kuota, Pak. Kan udah jelas tuh. Iya. Ada bantuan dari pemerintah walaupun masih dalam tahap pendataan kan. Benar. Ya seharusnya sih seperti itu, cuman kita kan belum tahu nih. Karena mereka juga yang nggak aktif belum tentu bukan karena nggak punya kuota. Mereka punya HP. Mereka punya kuota, tapi belum tentu mereka ini aktif loh. Karena mereka juga ya namanya juga anak-anak kan baru perdana loh memahami aplikasi Google Classroom dan mereka juga belum pernah kita ajarkan bagaimana cara menggunakan Classroom. Jadi mereka tuh benar-benar otodidak menggunakan Classroom itu. Jadi ya gimana ya? Mereka juga ada yang seperti kontra gitu. Kontra belajar Classroom. Makanya udah mulai ada nih gerak-gerakan mereka menolak Classroom gitu. Ingin mengkritisi jangan menggunakan Classroom lagi, sudahlah kita belajar tatap muka saja, Pak, gitu kan. Berarti udah banyak yang ngeluh itu siswa itu ya karena capek lah. Capek karena nggak efisien juga bagi mereka. Dan mereka juga nggak bisa ketemu kawan-kawannya ya. Benar, nggak bisa ngumpul. Kangen main bareng, ngopi bareng, bolos bareng termasuk ya. Bisa jadi. Berarti sekarang mereka bolosnya online. Iya, bolosnya online di rumah masing-masing. Jadi begini, Bung. Yang kita tahu kan ini sekarang kita semuanya ada dalam kondisi krisis. Banyak orang-orang yang bekerja itu di PHK. Banyak juga karyawan-karyawan yang potong gaji. Kira-kira Bung sendiri gimana, Bung? Mengalami atau tidak itu potongan gaji atau gimana atau yang lainnya atau ada kesulitan apa gitu? Ya kalau kalau saya kan honorer. Jadi kalau honorer itu kan gajinya dihitung per jam ya. Misalnya sejam 20.000 ya, itu kalau dikali dengan mata pelajarannya 24 jam ya berarti 20.000 dikali 24 per hari. Ya, jadi ya segitulah gaji kita 20 dikali 24. Nah, kalau yang PNS itu beda lagi mereka kan. Ditambah lagi dengan ya gaji-gaji mereka yang di luar sana gitu kan. Kalau kita cuman mengandalkan gaji yang perhitungan per jam sama transport. Ada uang transportasi ada gitu ya? Uang transport. Dan nggak dipotong kan selama corona ini? Nggak. Alhamdulillah. Berarti ternyata pemerintah kita bekerja. Iya. Corona ini kan ada semboyan, ada apa sih ibaratnya? Ada istilah work from home. Guru itu tetap ngajar di rumah atau bisa dia ke sekolah? Ya, kalau untuk sekarang ini sih kalau dari sekolah yang saya tempat ngajar itu emang harus ke sekolah. Harus ke sekolah diwajibkan? Iya, harus diwajibkan ke sekolah karena kan kita juga pertama nggak dapat ini kan paket. Nggak dapat. Ya pasti. Nggak dapat paket, jadi ya mau nggak mau kita harus menggunakan fasilitas wifi di sekolah. Iya. Jadi kita tetap masuk ya dari jam 7 gitu kan masuk ya ngasih materi ke anak-anak itu sampai selesai pulang. Ya. Itu semua guru atau cuman guru honor atau guru tetap doang yang masuk yang datang ke sekolah? Soal absensi itu bagaimana? Itu kalau
masalah kehadiran hampir semua sih masuk, mau PNS, mau honorer, mau wajib berarti ya datang ke wajib. sekolah. Mau guru, mau guru normatif, adaptif sampai guru produktif tetap mereka masuk kalau emang udah waktunya. Karena kita ini sistem absensinya fingerprint. Fingerprint ya? Jadi ya nggak bisa dimanipulasi Nggak kan. bisa tipu-tipu lagi kayak dulu berarti ya? Iya, fingerprint. Jadi kalau yang nggak masuk ya berarti nggak ada tanda jempolnya gitu kan, fingerprintnya. Nah, jadi ya mau bendahara, mau staf, mau guru normatif, adaptif, mau PNS, mau guru honorer ya tetap masuk. Berarti walaupun kondisi sedang seperti ini, Ya tetap masuk. kedisiplinan harus tetap ditegakkan Iya, ya? tetap ditegakkan. Karena guru adalah sosok yang harus digugu dan ditiru, begitu para pemirsa. Iya. Bahkan kepala sekolah pun juga dia juga harus setiap hari masuk juga. Walaupun corona nggak ada urusan Iya, lah ya. nggak ada urusan, tetap masuk ngantor beliau. Jadi ya bukan hanya guru, bahkan yang kepala kita aja tetap masuk Tetap memberikan hadir. contoh Nah, gitu. itu baru pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, yang bertanggung jawab, yang memberikan contoh kepada bawahan-bawahannya. Hidup kepala sekolah. Hidup. Nah, kan sebelum ini semua terjadi kan, kita kenal di sekolah itu kan full day school. Berangkat pagi, selesai sekolah itu sore. Ketika kondisi seperti ini, apakah guru-guru yang hadir ke sekolah itu tetap seperti itu sistemnya? Berangkat pagi, pulang sore, atau ada pengurangan toleransi lah semenjak corona ini? Ya, kalau misalnya kita kan normalnya kan kalau full day dari jam 7.15 ya masuk, pulangnya jam 3 pas. Jam 15.00. Sabtu libur tapi toh? Sabtu tetap masuk kita. Waduh, belum libur berarti ya? Belum. Tetap masuk kalau kita karena kita negeri kan, sekolah negeri. Jadi kalau semenjak Covid, jadi ada pemangkasan jam ngajar. Jadi yang tadinya jam 7.15 masuknya, sekarang menjadi jam 7.30 kita mulai. Yang tadinya pulang jam 15.00, sekarang pulangnya jam 12.00. Pas. Berarti ada enaknya juga ya kuliah daring. Enak gak enak sih. Tapi kalau disuruh milih, lebih milih kuliah sekolah tatap muka, mengajar tatap muka, atau mengajar daring. Kalau untuk Bung sendiri bagaimana itu? Kalau untuk efisien belajar sebenarnya lebih asiknya kita belajar tatap muka karena kita langsung mempraktekkan dan teorinya langsung dipraktekkan gitu kan. Kalau kita ya daring begini ya gimana ya? Kayak belajar halu gitu kan. Iya. Kita teori tapi kita prakteknya cuma menghayal gitu. Apalagi ini kan ilmu terapan tuh, mata pelajaran yang ilmu terapan yang harus memang benar-benar ada praktek lapangan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dibilang efisien belajar ya enak tetap tatap muka. Tapi kalau buat yang nggak ribet terus pulangnya cepat ya tetap online karena kita kan pulangnya lebih cepat gitu kan. Tapi lebih sibuk atau ibaratnya lebih banyak kerjaan untuk ngajar offline atau online? Sebenarnya kalau lebih sibuk ya tetap lebih sibuk daring ya karena lebih sibuk daring malah ya. Karena kita pertama ngedata anaknya. Oh, data tiap hari itu ya. Karena anak ini harus kita pastikan dia online terus. Dan gimana biar dia bisa kita pancing tetap semangat belajar gitu, biar dia tetap semangat akses daring, Google Classroom gitu kan. Jadi ya kita juga ya seperti customer service ya kalau yang di bank itu kan. Jadi kita bikin pelanggan senang lah. Iya, jadi mereka sudah ngumpul, kita harus semangatin, terus semangat ya nak ya, jangan patah semangat. Ya namanya juga kita kondisi begini, tetap harus semangat walaupun kita harus belajarnya online. Dan juga ya kalau mereka nggak online, nah kita harus sibuk juga nanyain ke wali kelas. Wali kelas dulu. Ya Bu, ini anaknya kemana sih Bu? Kok udah 1 bulan, 2 minggu nggak pernah nongol, nggak pernah kumpul tugas. Ini orangnya kemana? Masih ada nggak? Gitu kan. Kalau kata ya ntar Pak, saya kondisikan dulu di grup kan, mereka kan kadang buat grup kelas kan. Ya pasti. Grup-grup kelas gitu. Nah ntar grup-grup buat gibahin guru biasanya. Jadi ntar wali kelasnya yang koordinir anak-anaknya. Nah kalau misalnya masih begitu juga, ya ntar diingetin lagi ya seperti itu terus kita terus mancing biar anak itu tetap online karena anaknya lucu, dia di WhatsApp aktif, tapi kalau di daring nggak pernah aktif. Waduh, penyakit itu, penyakit. Dia game ada dia hadir, saya lihat kawan-kawannya aktif gitu kan, dia bikin WA story juga aktif. Tapi ketika disuruh belajar kok nggak ada anaknya. Suruh ngumpul tugas nggak pernah ngumpul. Padahal sebenarnya
mereka nih dibilang enak sih belajarnya. Pertama mereka nggak harus hadir ke sekolah gitu kan, jadi mereka lebih nyantai gitu kan, belajar di rumah sambil tiduran juga bisa gitu kan, nggak kita awasin, lebih rileks lah ya, lebih rileks, bacanya juga tinggal di HP apa di laptop. Ntar mereka kalau misalnya ada tugas ya tinggal kerjain ya, emang kan walaupun nggak online tetap dikasih tugas tuh kalau dari guru kan ya. Misalnya tugas harian gitu kan, ya tetap ada tugasnya, apa PR gitu kan, ya tetap ada PR-nya gitu. Cuman ya mereka kayaknya merasa berat bener di masa daring nih kalau dikasih tugas. Mereka kalau bikin statusnya, kalau saya lihat-lihat lucu gitu kan, yang digibain gurunya, bapak ini kok jahat bener ya ngasih tugas. Padahal ya kondisi sekarang yang nggak bisa nyalin siapa-siapa toh. Itu ya sebenarnya guru juga guru ya susah, gitu, siswa susah, siswanya susah, wali murid lebih susah. Ya seperti itulah keadaan kita sekarang. Jadi ya mau nggak mau ya pahit mau nggak enaknya ya harus ditelan gitu. Iya. Karena ya masa krisis juga ya, beginilah nah. Seluruh dunia merasakan, dunia. semua elemen-elemen masyarakat semua merasakan. Iya, semua merasakan. Dan kalau ini Bung, kalau mengajar TKJ ini kan ini ilmu terapan, ilmu yang harus praktek. Sedangkan alternatif untuk belajar online kan ada banyak pilihannya, seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain-lain itu. Sebenarnya yang paling efektif itu menggunakan aplikasi yang mana itu Bung kalau untuk mengajar TKJ itu? Ya kalau sebenarnya sih kalau bisa dikembangkan sendiri dari misalnya pihak sekolah membuat website sendiri untuk pelajaran e-learning gitu kan. E-learning. Itu malah lebih enak gitu kan. Karena ini website buatan kita, terus kita juga paham sistemnya. Jadi kita juga enak ngasih tugas itu ya sudah bisa kita setting gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang kita masih menggunakan Google Classroom. Karena pertama ya kuotanya juga yang disedot sedikit gitu kan. Iya. Ya jelas. Nggak sebesar Zoom. Kalau Zoom itu kan ya. Walaupun dia video tapi kan nyerapnya banyak. Jadi karena dia kan video call ya, nggak kayak Google Classroom lebih simpel. Iya, lebih simpel. Kalau Zoom ini kan makan banyak kuota, kasihan juga wali murid gitu kan. Selalu tiap hari beli kuota gitu kan. Dan belum tentu semua wali murid itu mampu. Nah, itu apalagi kita kerjanya di kabupaten, kadang mereka juga latar belakangnya petani, ada yang buruh, ada yang nelayan, kadang ada yang juga pedagang pasar. Jangankan mampu untuk beli kuota, yang sudah mampu untuk beli kuota belum tentu ada sinyal, karena ya kita tahu lah di daerah tempat Bung mengajar ya seperti itu kondisinya. Ya itu makanya kita juga nggak bisa memaksakan anak-anak untuk segera gitu ngumpul, karena makanya kita kasih rentang waktu seminggu. Mentoleransi segala hal itulah ya. Jadi mereka selama seminggu itu ya mengakali lah. Misalnya di rumah mereka susah sinyal, ya gimana caranya mereka entah main ke rumah kawannya gitu kan, mau nyari sinyal apa gimana, atau mereka ada provider sendiri yang kira-kira di sana itu nggak lemah ya, misalnya kayak Tri kuat di situ kan. Sana malah kuat Tri ya. Apa Telkomsel gitu kan. Nah bisa mereka akalkan begitu. Makanya kita juga nggak bisa maksa anak-anak. Ya anak-anak, ntar setengah jam lagi kita kumpul. Nggak bisa. Itu WA story-nya anak-anak yang ditekan oleh gurunya seperti itu. Pasti langsung banyak sekali itu. Pasti langsung buat TikTok. Mereka bikin TikTok. Mengkritik gurunya di masa daring. Kira-kira ada kesan-pesan nggak sih Bung untuk siswa atau siswi atau untuk wali murid atau untuk guru-guru yang lain selama masa pandemi ini? Karena kan kita semua tahu semuanya terdampak. Iya. Nggak cuma secara ekonomi, secara psikis, secara energi. Apalagi ya kita paham lah guru-guru yang sudah tua kan agak ya maafnya ngomong kan gaptek. Kira-kira ada pesan-pesan nggak sih Bung untuk semua ini? Gitu. Ya kalau pesan-pesan untuk kawan-kawan guru, ya mau seperti apapun yang kita hadapi sekarang ya tetap harus semangat gitu ya, walaupun kita dibilang agak kurang menguasai teknologi itu ya kita harus pelan-pelan tetap harus belajar, karena anak-anak kita juga kan sambil belajar juga, kita belajar mereka belajar juga dalam menggunakan Google Classroom. Dan juga kalau bisa anak-anak ini juga
ya tolonglah aktif gitu kan. Karena yang merasa kesulitan ini bukan hanya siswa, bukan hanya wali murid, tapi guru pun juga susah gitu kan untuk mengontrol anak-anak ini biar tetap selalu aktif, tetap selalu belajar gitu kan. Dan ya untuk murid-murid juga ya tetap semangat lah, walaupun daring ini kita banyak halangan dan rintangan ya tetap harus kita hadapi ya, karena ini tantangan zaman. Karena kita memasuki zaman revolusi industri 4.0, jadi kita harus menguasai teknologi IT. Kalau kita tidak menguasai teknologi IT ya selamanya kita akan dijajah oleh orang-orang yang sudah produksi IT itu sendiri kayak Cina, Jepang, Eropa gitu kan, Amerika. Jadi kita harus mulai menyiapkan diri ya. Ya, berdikari lah, berdikari. Untuk menghadapi tantangan zaman. Tantangan zaman ya. Kalau bisa ya kalian nantilah yang kelak yang bakal membuat aplikasi yang lebih bagus dari Google Classroom. Yang lebih bisa offline, bisa dipakai di mana saja. Dan ini juga bisa dipakai di kabupaten. Dan ini lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan tugas. Dan memudahkan guru untuk memberi kalian nilai. Benar. Karena kalau guru toleransi terus sama siswa ya kadang ya gedek. Pasti itu. Tapi kalau nggak ditoleransi ya kita masih mikir keadaan ya. Emang kalau alasannya begitu terus ya guru juga gedek. Pecat kamu nanti jadi siswa. Nggak gitu juga. Mau gitu-gitu juga masih siswa kita. Kita kan hanya mendampingi mereka biar tetap semangat belajar, tetap berkarya dan tetap berprestasi gitu kan. Pasti. Jangan sampai mereka putus semangat, habis itu mereka putus sekolah dan nggak mau sekolah. Nah itu yang kerong ntar nanti kan. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, siswa adalah tetap anak-anak dari guru. Tetap. Kita harus survive. Emang ini tantangan zaman. Kita harus survive, harus berjuang keras ya untuk kemajuan bangsa kita sendiri ya. Gimana caranya kita yang mulai membangun kemudi ini loh. Ini kan tantangan zaman. Semua negara bisa berproduksi IT. Iya. Nah, kalau bisa bisa kalau mau. Iya, kalau bisa Indonesia yang memproduksi IT. Bukan kita yang mengikuti orang asing gitu kan. Kita yang harus pegang kendali. Itulah revolusi 4.0. Akan kita buktikan bahwa bangsa kita sanggup bersaing dengan kekuatan apapun, kekuatan manapun. Dan semua akan berbicara nanti bahwa Indonesia ternyata sanggup menghadapi tantangan zaman. Indonesia sanggup menghadapi krisis walaupun agak empot-empotan. Jadi setelah saya dan Bung Rizky ini banyak berbicara mengenai kendala guru selama masa pandemi ini, ternyata pelik juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Dan bagi semua elemen masyarakat, termasuk siswa, termasuk wali murid, itu juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan guru. Karena ternyata pun guru juga seperti ini kondisinya. Banyak yang harus diperbaiki lagi, banyak yang harus dipelajari lagi, termasuk bagi siswa. Jangan bolos-bolosan di WA aktif di Google Classroom nggak masuk. Oh, ternyata sekarang ada sistem bolos yang terbaru toh, sistem bolos 4.0, yaitu dengan tidak hadir dalam classroom dengan alasan nggak ada kuota tapi di WA aktif, kan kurang ajar. Bagi seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati, kita harus tetap kuat menghadapi segala cobaan ini. Kita harus tetap bertahan dalam kondisi apapun, karena Bung Karno pernah berkata, kita ini bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Kita sanggup menggemparkan darat, menggelorakan samudra, dan menggoyangkan langit demi jadi bangsa yang merdeka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Katanya.